Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 81, pertarungan terjadi. Aku bahkan berani memukul tuanmu, apalagi kamu yang hanya seorang anak buah. Setelah Valentino selesai berbicara, dia langsung berjalan lurus ke depan. Dia tidak ingin membuang waktu untuk berbicara dengan Mario. Dia ingin menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin, kemudian bertanya kepada Mario mengapa dia membuat masalah di sini. Pergi! Bunuh mereka! Aku akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Begitu melihat Valentino berjalan ke arahnya, Mario segera mundur beberapa langkah, lalu berteriak kepada puluhan bawahannya. Dalam sekejap, puluhan pemuda mengulurkan tangan mereka, lalu mengeluarkan benda seperti pipa baja dari belakang punggung mereka. Valentino mengerutkan alisnya. Ternyata orang-orang itu datang dengan persiapan. Tampaknya memang ada sesuatu di balik hal ini. Selesaikan pertarungan ini dengan cepat. Setelah berkata kepada Danu di sebelahnya, Valentino langsung berinisiatif untuk menghadapi puluhan orang itu tanpa menghindarinya. Baik, Kak Valentino. Jawab Danu dengan penuh semangat, dia sudah lama tidak bertarung berdampingan dengan Valentino. Para tamu dan karyawan pusat kebugaran di sekitarnya mundur ke samping karena takut pertarungan di lapangan akan memengaruhi mereka. Dari mana asal orang itu? Apakah dia gila? Beraninya dia melawan Mario. Terlepas dari latar belakang Mario yang hebat, bisakah dia mengalahkan puluhan orang di depannya? Pemilik pusat kebugaran ini juga bodoh. Bisa-bisanya dia menemaninya bertarung. Apakah dia sudah bosan hidup? Minggir, minggir, jangan sampai darah memercik ke tubuh kita. Banyak orang di sekitar menggelengkan kepala mereka berkali-kali. Mereka sudah memprediksi akhir dari Valentino dan Danu. Hanya Anton dan beberapa orang lainnya yang menaruh harapan pada Valentino. Karena mereka adalah orang yang dikalahkan oleh Valentino ketika Anton membantu Hawik untuk mengalahkan Valentino sebelumnya. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah berhadapan secara langsung. Seorang pemuda dengan ekspresi ganas mengepalkan tongkat di tangannya, lalu membantingnya ke kepala Valentino. Dia mengayunkan tongkatnya dengan kuat sambil menimbulkan suara ledakan di udara dengan kecepatan secepat kilat. Jika tongkat itu mengenai kepala seseorang, maka sang korban setidaknya akan mengalami gegar otak ringan. Namun, Valentino malah tersenyum menghina ketika melihatnya. Dengan tatapan dingin, dia meninju batang hidung pemuda itu dengan cepat. Di hadapan kecepatan absolut, gerakan pemuda itu seperti tendangan dan tinju yang kacau. Biug, Kekuatan dorongan Valentino bisa mencapai hampir 150 kg. Jadi, bisa dibayangkan betapa kuatnya tinjunya itu. Batang hidung adalah bagian yang sangat rapuh, jadi hanya dengan satu tinju itu, pemuda itu langsung dipukul mundur berkali-kali. Ketika dia menutupi hidungnya dengan tangan, darah bahkan terus mengalir dari sela-sela jarinya. Tongkat di tangannya kemudian direnggut oleh Valentino. Valentino bahkan tidak meliriknya sama sekali, melainkan langsung berbalik untuk memukul pemuda lainnya. Tongkat yang sama tampak seperti senjata yang berbeda ketika berada di tangan Valentino. Ketika tongkat berada di tangan Valentino, ia diayunkan dengan sangat bertenaga. Sudut serangannya sangat licik, dia khusus memukuli bagian tubuh lawan yang rapuh, tapi tidak menyebabkan akibat yang fatal. biug, Biug! Ah! Stet! Suara pertarungan yang kacau bercampur dengan teriakan dan suara tarikan napas dari kerumunan. Pusat kebugaran terlihat sangat kacau saat ini. Valentino dan Danu seperti dua ekor harimau ganas yang memasuki kawanan domba. Mereka mengayunkan semua benda yang ada di tangan mereka, lalu langsung menggunakannya untuk memukul lawan. Tidak ada satupun pemuda yang bisa menahan lebih dari 2 serangan dari mereka. Begitu dipukul, para pemuda itu akan langsung jatuh ke tanah sambil berteriak. Krak! Tongkat di tangan Valentino akhirnya bertabrakan dengan sebuah pipa baja dan langsung patah menjadi 3 bagian. Pemuda itu mengambil kesempatan ini untuk segera memukul Valentino dengan pipa baja sehingga tubuh Valentino terhuyung-huyung. 5 hingga 6 orang pemuda di sebelahnya juga melihat kesempatan itu. Mereka pun bergegas menuju Valentino, lalu meninju dan menendangnya dengan gila-gilaan. pukul, pukul. Kalau dia kalah, aku akan mentraktir kalian ke Hot Club. Teriak Mario dari belakang. Bagaimanapun juga,
Valentino hanyalah orang biasa. Meskipun fisiknya sangat bagus, kedua tinjunya tentu saja tidak bisa mengalahkan begitu banyak orang. Begitu diserang oleh 7 hingga 8 orang secara bersamaan, dia hanya bisa menghindari 3 atau bahkan 5 serangan, tetapi tidak bisa menghindari semua serangan. Biug! Biug! Tendangan dan tinju yang berat menghantam Valentino berturut-turut, menyebabkan Valentino terus mundur, tapi Valentino bertahan agar tidak jatuh seperti seorang dewa perang. Saat melihat hal itu, Danu menendang seorang pemuda dengan marah, kemudian hendak pergi membantu Valentino. Namun, dalam sekejap, dia juga ditahan oleh beberapa orang dan tidak mungkin bisa membantu Valentino. Pada saat ini, Valentino hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Saat ini, para tamu pusat kebugaran di sekitarnya tercengang. Gadis-gadis yang suka berolahraga itu juga menatap Valentino dengan kaget. Valentino setidaknya telah mengalahkan 7 atau 8 orang pemuda sekarang. Bukankah itu sangat mengerikan? Pada saat ini, dia juga diserang oleh 6 hingga 7 pemuda pada saat yang sama. Bahkan dipaksa untuk mundur berkali-kali. Namun, tidak peduli seberapa banyak serangan yang menimpanya, dia tetap tampak acuh tak acuh seperti seorang kaisar. Dia memilih berdiri hingga mati daripada berlutut untuk hidup. Semua orang dikejutkan oleh Valentino. Gila! Biug! Seorang pemuda tiba-tiba melompat, lalu menendang dada Valentino dengan kuat. Valentino tiba-tiba membungkuk untuk menghindarinya, kemudian mengangkat dumbbell seberat 30 kg. Dumbbell seberat 30 kg itu tampak seringan kapas di tangan Valentino, kemudian dia menghantamkannya ke kaki pemuda itu tanpa ragu. Krak! Terdengar suara tulang pecah dan pemuda itu menjerit kesakitan sambil memegang betisnya. Valentino memegang dumbbell di kedua tangannya dengan mata memerah. Kemudian, dia menghentikan langkah mundurnya, lalu bergegas menuju pemuda-pemuda di depannya. Semua orang dikejutkan oleh kondisi Valentino saat ini. Mata merahnya itu seperti binatang buas yang terlepas dari kandangnya. Siapapun yang melihatnya pasti akan ketakutan. Detik berikutnya, terjadi sesuatu yang lebih mengejutkan. Mereka melihat bahwa Valentino seperti dirasuki oleh dewa pembunuh. Sekujur tubuhnya memancarkan aura dingin yang tiada batasnya, membuat orang-orang menggigil. Suhu di pusat kebugaran seolah-olah telah turun drastis. Semua orang melangkah mundur lagi dengan ketakutan. Biug! Biug! Valentino seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba, setiap musuh yang berdiri di depannya pasti akan dimusnahkan. Pemuda manapun tidak akan dapat menandingi pukulan berat dumbbell seberat 30 kg ini. Beberapa saat kemudian, hampir 20 pemuda tersungkur ke tanah. Mereka tergeletak di tanah sambil berteriak. Di antara 20 orang itu, setidaknya ada 15 orang yang dipukuli oleh Valentino sendirian. Kekuatannya sekali lagi mengejutkan para penonton. Aku tiba-tiba mengerti satu hal. Jika bukan karena Kak Valentino berbelas kasih kepada kami sebelumnya, kami pasti masih terbaring di rumah sakit sekarang. Gumam Anton. Meskipun yang lainnya tidak berbicara, mereka juga tahu bahwa apa yang dikatakan Anton itu benar. Ketika melihat situasi itu, Mario ketakutan hingga ingin diam-diam menyelinap pergi dari tempat itu. Namun, baru saja melangkah, dia langsung tertangkap basah oleh Valentino. Apakah aku membiarkanmu pergi? Valentino tersenyum dingin, lalu membantingkan dumbbell di tangannya ke arah Mario. Biug! Dumbbell itu menghantam kepala Mario. Dalam sekejap, Mario jatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri lagi. Bab 82, Pengalihan. Valentino tidak punya waktu untuk memedulikan tatapan kaget orang-orang di sekitar. Valentino maju 2 langkah, lalu Valentino menjambak rambut Mario dan mengangkatnya. Aku tanya padamu. Sebaiknya kamu mengatakan dengan jujur siapa yang menyuruhmu membuat masalah di sini. Valentino menatap Mario dengan dingin. Mario awalnya ingin berbohong untuk menunda waktu, tapi saat dia melihat mata dingin Valentino, dia ketakutan hingga tidak berani berbohong. Tuan Muda Rain yang menyuruhku datang. Mario terpaksa mengkhianati Rain demi keselamatannya sendiri. Lalu, Mario tidak ingin dibuat cacat oleh Valentino seperti para pemuda di tanah itu. Rain? Valentino mengernyit. Apakah Rain tahu bahwa pusat kebugaran ini miliknya? Bahkan kalau Rain tahu, kenapa Rain melakukan hal ini? Apa tujuannya? Benar, itu Tuan Muda Rain. Tuan Muda Rain menyuruhku membuat masalah di sini. Katanya semakin besar masalahnya, semakin baik. Mario yang kerahnya dicengkram oleh Valentino terus-menerus mengangguk seperti ayam.
Kenapa dia melakukan ini? Tanya Valentino setelah beberapa saat. Setelah menanyakan ini, Valentino mencengkram Mario dengan sedikit lebih erat. Tuan Muda Rain menyuruh kami memancingmu ke sini. Selama kami memancingmu ke sini, misi kami selesai. Mario merasakan kekuatan telapak tangan Valentino. Mario ketakutan hingga tidak berani bernapas dan buru-buru menjawab dengan jujur. Memancingku ke sini. Valentino mengernyitkan kening. Kenapa Rain memancingnya ke sini? Apa mungkin untuk memancingnya ke sini, lalu menyuruh Mario dan orang-orang ini memukulinya? Apakah preman-preman lemah ini mampu menghajarnya? Rain terlalu naif. Rain memancingku keluar rumah, lalu. Tiba-tiba, satu kata terlintas di benak Valentino. Pengalihan. Valentino juga tahu bahwa Rain memiliki maksud buruk terhadap Angel. Sekarang, Rain melakukan ini, pasti untuk memancing Valentino keluar agar meninggalkan Angel. Saat memikirkan ini, aura Valentino menjadi semakin dingin. Seperti dugaannya, saat dia menelpon Angel, ponsel Angel sudah dimatikan. Pada saat ini, aura dingin di tubuh Valentino menjadi semakin kuat. Suhu di pusat kebugaran menurun seperti gletser yang jatuh dari langit, membuat semua orang dapat merasakan rasa dingin itu. Banyak orang tidak berani bernapas karena takut dilihat oleh Valentino yang sedang marah. Setiap orang memiliki batas yang tidak dapat disentuh, kalau disentuh akan berakibat fatal. Kata-kata ini bukanlah omong kosong. Kalau Rain berani menyentuh sehelai rambut Angel, maka Valentino akan menghancurkan Rain meskipun harus mengguncangkan dunia. Katakan alamatnya, kamu hanya punya satu kesempatan. Kalau kamu berani berbohong, maka kamu dan bisnis keluargamu akan hancur. Mata Valentino semakin memerah seperti singa yang marah. Di rumah Chloe, pacarnya Hawik. Tapi aku tidak tahu di mana Chloe tinggal. Kak Valentino, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak tahu. Mario mana berani berbohong. Saat ini dia sudah dibuat ketakutan oleh Valentino. Valentino menjadi lebih marah saat mendengar itu. Tidak disangka Chloe juga terlibat. Sejak awal, Valentino sudah tahu Chloe bukanlah orang yang sederhana. Namun, Valentino tidak pernah menyangka bahwa Chloe akan membantu Rain dan menjebak Angel. Pantas saja Rain tahu bahwa pusat kebugaran Maple Dawn ada hubungannya dengannya. Pasti Chloe yang mengatakannya. Danu, awasi mereka. Aku masih ada urusan. Harus pergi dulu. Valentino tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi segera berbalik dan berjalan keluar. Kak Valentino, aku akan pergi bersamamu. Danu memberikan perintah kepada staf, lalu dengan cepat mengikuti Valentino. Valentino tidak menolak. Dalam perjalanan ke bawah, dia menelpon Angel beberapa kali, tapi ponsel wanita itu masih mati. Oh ya, Siska. Valentino tiba-tiba teringat bahwa Siska dan Chloe adalah teman baik. Wanita itu pasti tahu tempat tinggal Chloe. Untungnya saat membeli mobil, dia dan Siska yang menjadi resepsionis eksklusif Valentino bertukar nomor telepon. Setelah telepon terhubung, Valentino tidak basa-basi lagi dan langsung menjelaskan maksudnya. Saat menerima panggilan dari Valentino, Siska sangat gembira, lalu sedikit bingung ketika mendengar Valentino menanyakan alamat Chloe. Namun, dia tetap memberitahu Valentino. Setelah mendapatkan alamat dari Siska, Valentino tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bergegas menuju rumah Chloe bersama Danu dengan kecepatan penuh. Valentino sama sekali tidak peduli dengan berapa banyak lampu merah yang diterobosnya sepanjang jalan. Di rumah Chloe. Chloe, jangan minum lagi. Angel meraih botol di tangan Chloe. Ponsel keduanya dimatikan, lalu diletakkan di samping. Ini adalah permintaan dari Chloe. Wanita itu mengatakan kalau dia tidak ingin diganggu oleh siapapun dan ingin kehilangan kontak dengan dunia luar. Jadi Angel pun terpaksa mematikan ponselnya. Angel mau tidak mau mengalah saat melihat Chloe ingin mati, jadi dia mengikuti kemauan wanita itu. Chloe tiba-tiba menatap Angel sambil berkata dengan serius. Angel, apakah kamu teman baikku? Kalau kamu teman baikku, maka minumlah denganku. Saat ini, Angel benar-benar tidak bisa menolak Chloe. Karena bagaimanapun juga, Chloe terlihat sangat menyedihkan sekarang. Namun, Angel tiba-tiba teringat kejadian di bar jazz sebelumnya, jadi dia ragu-ragu. Chloe, kamu tahu kalau aku tidak bisa minum, aku juga jarang minum. Angel ingin menolaknya. Hehe, kalau begitu lupakan saja. Lagi pula, aku tidak punya apa-apa sekarang, tidak apa-apa. Chloe menertawakan dirinya sendiri, lalu mulai minum sambil memegang botol bir. Angel merasa tidak nyaman melihat Chloe seperti ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia pun mengambil sebotol anggur.
selama kamu berjanji padaku untuk tidak berpikir terlalu banyak dan tidak melakukan hal-hal bodoh, maka aku akan minum bersamamu. Oke? Angel, aku akan menurutimu. Selama kamu menemaniku minum hingga mabuk, aku akan menurutimu. Aku janji, selama kita berdua mabuk, maka aku akan melupakan semua hal yang tidak menyenangkan saat bangun besok. Chloe buru-buru meyakinkan Angel. Kemudian, Chloe berinisiatif membantu Angel membuka tutup botol anggur, lalu menyerahkannya kepada Angel. Angel terdiam sebentar, kemudian mengangkat kepalanya dan mulai minum. Namun, apa yang tidak dia sadari adalah tatapan meremehkan dan ejekan di mata Chloe saat ini, serta kepuasannya atas keberhasilan rencananya. Selanjutnya, Chloe terus menuangkan bir untuk Angel. Setiap kali Angel menolaknya, Chloe akan segera mengatakan bahwa Angel tidak menganggapnya sebagai teman, bahkan mau melompat dari gedung. Bagaimana Angel bisa membiarkannya melakukan itu? Jadi dia hanya bisa mengerutkan kening dan terus meminum bir. Tak lama kemudian, pipinya pun memerah. Chloe lebih kuat minum daripada Angel. Selain itu, dia sengaja minum lebih sedikit, jadi saat Angel sudah mulai mabuk, dia masih baik-baik saja. Angel, bukankah kamu memberitahuku sebelumnya kalau kamu tidak terlalu menyukai kehidupanmu saat ini dan merasa bahwa Valentino itu tidak berguna? Tanya Chloe sambil bercanda. Angel yang sudah mabuk tercengang sejenak saat mendengar hal itu, kemudian terdiam lama sebelum menjawab. Itu dulu. Kemudian aku menemukan bahwa selama ada dia di sisiku, rasanya cukup bagus. Angel yang tidak pernah mengatakan yang sebenarnya di depan Valentino, mengatakan kata hatinya di sini. Hehe, tidak peduli seberapa baiknya bajingan itu, aku sayang padamu, jadi aku mencari pria yang 100 kali lebih kaya darinya untukmu. Chloe menyeringai lagi. Tidak. Tidak butuh. Aku hanya ingin Valentino. Bahkan jika mabuk, Angel masih berpegang pada prinsipnya. Ini tidak bisa terserah padamu. Chloe tertawa bercanda, lalu meraih ponselnya. Dia ingin mengirim pesan kepada Rain.